Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini 11 Desember pukul 17:44 gue mau bahas Mister DIY yang mau IPO ya guys ya. Dia rencananya tanggal 19 Desember dan ini adalah IPO terakhir di tahun 2024. Pertanyaan yang banyak masuk ke gue adalah, Bang, ikut IPO Mister DIY nggak? Terus serang di daerah gua, di kecamatan gua guys ya, itu dalam radius 5 kilometer ada 2 sampai 3 Mister DIY yang baru buka. Jadi ekspansinya memang benar-benar luar biasa Mister DIY ini. Kalau dilihat dari luar. Terus terang, gue juga belum pernah masuk sebenarnya ke Mister DIY karena memang biasanya gue belanja-belanja itu online, nggak pernah masuk ke S Hardware. Juga terakhir gue udah lama masuk ke Mister DIY udah nggak pernah. Bukan udah nggak pernah, memang dari awal gue belum pernah sejak Mister DIY ekspansi dekat-dekat rumah gue juga nggak pernah. Nah, sekilas kalau dilihat dari ekuitasnya, kemudian dari penjualannya, kemudian dari rasio gross profit marginnya aja, dia ini kayaknya kebanyakan memang katanya ini ya, barang-barang impor sehingga dia gede loh, gross profit margin bisa sampai ke angka 30%. Nggak usah ke angka 50%, 30% aja itu udah gede loh guys. 30%, 35, 42. Dan dari penjualan per kuartal 2 tahun 2024, dia itu udah mendapatkan 3,2 triliun. 3,2 triliun. Ya, jadi secara data ini sebenarnya ini guys, apa menjanjikan ya. Belum belum kalau misalkan dia ekspansinya itu banyak ke wilayah-wilayah. Terakhir ada informasi, dia memang banyak itu di wilayah Sumatera sama wilayah Jawa. Nah, ini nih guys, nah ini nih tadi nih. Ya. Total udah ada 800 gerai. 800 gerai. Jawa itu ada 221 yang terdiri dari berdiri sendiri 137 yang ada di pusat perbelanjaan 74. Sumatera ada 226. Paling banyak berdiri sendiri 184, di pusat perbelanjaan ada 42. Jadi paling banyak itu di Sumatera, kemudian di Jawa, kemudian ke wilayah Jabodetabek. Jawanya tidak termasuk Jabodetabek ya. Nah, sekarang kembali lagi guys, ya. Kalau ditanyakan apakah ikut IPO-nya Mister DIY, gue jawabannya nggak ikut Mister DIY ini IPO-nya. Karena gini, ada beberapa alasan. Yang pertama, eh, si kan dia melepas sahamnya itu 90% dari pengendali ya, dan 10% menerbitkan saham baru. Jadi kemudian nah ini nih, kenapa? Ya ini yang jadi pertanyaan gua, kenapa si pengendalinya ngelepas gitu ya? Kenapa si pengendalinya melepas? Nah, itu yang bisa menjawab adalah ya silahkan lu analisa sendiri. Tapi dari sini gua, apa ini dia ngelepas? Nah, itu udah jadi pertanyaan gua. Kemudian sebenarnya ada yang banyak concern soal hutang. Ya, sebenarnya ada yang banyak concern soal hutang. Tapi hutang ini sebenarnya gua nggak terlalu ini guys ya, nggak terlalu mempermasalahkan karena ada juga banyak perusahaan-perusahaan yang IPO itu untuk buat bayar hutang, banyak juga yang IPO untuk bayar hutang. Dan kalau misalkan dia bayar hutang juga nggak masalah, nanti kan DER-nya jadi mengecil. Ini DER-nya gede loh guys, dari tahun 2021 sampai 2024. Tapi ketika nanti dia IPO, DER-nya itu bisa jadi kecil. Kan nanti dia dapat duit yang katanya 60% digunakan untuk membayar hutang ke si IMB, ya. Itu bisa jadi kecil DER-nya. Jadi hutang ini sebenarnya kalau gue buat pribadi nggak concern. Tapi alasan kedua kenapa gue nggak ikut secara fair, ya, itu dia valuasinya mahal. Salah satu saham dengan pair besar di portofolio gua itu Avia. Itu aja ada di angka 20 kali. Avia sekarang ada di harga 400 perak, itu paling mahal ya guys ya. Paling mahal yang ada di portofolio gua itu Avia. Itu aja memang Avia belum terlalu banyak porsinya di portofolio gua. Sekarang udah di harga 400-an. Itu pun gua beli bertahap. Kenapa? Karena memang secara valuasi dia belum murah-murah amat. Walaupun secara dividen dia bisa ngasih 5%, tapi pernya itu masih di atas 15, masih 20. Nah, pernya si Mister DIY
Dia kan laba bersihnya 500 miliaran. Kalau di setahun kan, itu sekitar 1 triliun. Walaupun mungkin ada potensi pertumbuhan laba bersih seiring ekspansinya yang benar-benar masif, terutama di tahun 2024 ini. Tapi kalau misalkan di setahun kan, dengan nanti dia IPO di harga 1.650 dan jumlah lembar saham pasca IPO ada di angka 25 miliar, ya anggap aja nih dia harga IPO-nya 1.650. Maka EPS di setahun kayaknya itu 42. Kalau misalkan price to earning-nya itu ada di angka 30-an. Jadi terus terang kalau gua lebih ke pernya bukan ke hutangnya. Hutang sekali lagi bukan masalah buat gua guys ya. Karena kayak misalkan ADMR dulu IPO yang akhirnya naik berjilid-jilid gitu ya. Ya itu juga salah satunya untuk bayar hutang. Walaupun hutangnya waktu itu kalau gua nggak salah ADMR untuk pihak berelasi ke adronya. Ya koreksi kalau gua salah. Tapi kalau 90% ini dari pengendali, kemudian secara per dia mahal, ya kalau buat pribadi nggak terlalu tertarik beli sahamnya. Kecuali nanti setelah IPO dia turun. Jadi gua ngomong begini, bukan berarti Mr. DIY pas listing nanti nggak bisa naik ya. Bisa aja dia naik. Tapi kalau misalkan secara valuasi mahal, ya gue nggak belilah kayak gitu. Ya, oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.